Sekarang kita akan bahas tentang bentuk aljabar, ya. Jadi aljabar di sini merupakan cabang ilmu gitu ya dari matematika. Nah, sebelum masuk ke bentuk aljabar ya, kita akan bahas dulu sedikit tentang operasi hitung pada bilangan. Kita lihat di sini ada angka 7 ya, sini 7. Kemudian kita tambahkan dengan 4 ya. Kita tahu ya bahwa operasi 7 tambah 4 itu sama dengan 11 kan ya? Seperti itu. Sekarang bagaimana kalau misalkan 5 ya ditambah tanda tanya sama dengan 8. Nah, berarti di sini untuk tanda tanya ini ya, maksudnya adalah suatu nilai yang belum diketahui kan ya? Nih. Nah, maka dalam matematika tanda tanya ini ya, tanda tanya di sini dinamakan sebagai suatu variabel gitu ya. Jadi variabel itu adalah suatu nilai yang belum diketahui. Paham ya sampai sini? Kemudian, variabel ini dapat ditulis dengan huruf abjad kecil ya, kalau dalam matematika ya, khususnya dalam bentuk aljabar. Jadi variabel itu dapat ditulis dengan huruf abjad kecil. Contohnya misalkan A kecil gitu ya, atau B kecil, atau C kecil, dan seterusnya sampai Z kecil gitu ya. Kita boleh pilih, mau huruf apa yang mau kita pakai, salah satunya seperti itu. Nah, kita misalkan di sini untuk 5 tambah tanda tanya sama dengan 8, kita akan ubah tanda tanya ini dengan sebuah variabel. Misalkan kita pakai huruf X ya, X kecil. Maka nantinya bentuknya itu menjadi 5 ditambah dengan X ya, X kecil, ini sebagai variabelnya namanya, sama dengan 8. Kan? Nah, maka di sini untuk 5 ditambah X ya, sama dengan 8, ini dinamakan dengan bentuk aljabar. Ya, kenapa? Karena bentuk aljabar itu ya, yang dimaksud dengan bentuk aljabar itu terdiri atas variabel ya ini atau gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Paham ya? Nah, ini contohnya. Sekarang kita akan bahas dari contoh bentuk aljabar yang lainnya ya, yang disertai dengan unsur-unsurnya. Contoh bentuk aljabar yang pertama itu 4A. Ya, jadi 4A ini merupakan bentuk aljabar ya. Kenapa? Karena seperti pengertian bentuk aljabar yang tadi kita bahas, bahwa bentuk aljabar itu kan harus memiliki suatu variabel ya. Nah, maka di sini untuk 4A ya, A-nya itu sebagai variabelnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita perhatikan untuk 4 ya. Kalau ada angka yang berdampingan dengan variabel, nah maka angka ini ya, 4 ini namanya adalah koefisien gitu ya. Koefisien dari apa? Dari variabelnya itu A. Maka namanya adalah 4 adalah koefisien dari A. Seperti itu ya. Jadi di sini untuk 4A disebut bentuk aljabar suku 1 ya, atau suku tunggal. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, 6AB pangkat 2. Nah, kita lihat sini variabelnya, ini sama ya bentuk aljabar, dan variabelnya itu adalah A dan B. Kemudian kita lihat, di sini ada angka 6, ya. 6 itu kan berdampingan dengan suatu variabel kan ya, maka seperti yang contoh bentuk aljabar yang pertama, bahwa 6 itu merupakan koefisien, ya. Koefisien dari apa? Koefisien dari AB pangkat 2, seperti itu. Dan 6AB pangkat 2 itu disebut bentuk aljabar suku 1 ya, atau suku tunggal. Sama seperti yang contoh bentuk aljabar yang pertama. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, contoh bentuk aljabarnya ya, 2P tambah 15. Ya, kita perhatikan di sini. Nah, ini juga sama merupakan bentuk aljabar, memiliki variabelnya yaitu P ya. Ini P-nya itu sebagai variabelnya. Kemudian untuk angka 2, sini 2 kan berdampingan dengan variabelnya ya, P. Maka 2 disebut dengan koefisien dari P. Dan di sini ada angka 15 ya. Nah, perhatikan kalau ada angka yang berdiri sendiri ya, nih. Angka yang berdiri sendiri namanya adalah konstanta. Paham ya? 2 itu sebagai koefisien dari P dan 15 merupakan konstanta. Seperti itu. Dan di sini untuk 2P tambah 15 disebut bentuk aljabar suku 2 atau binom gitu ya. Nah, suku 2 itu apa saja? 2P ya dengan 15. Nah, jadi pengertian suku itu ya, suatu variabel beserta koefisiennya atau konstanta dalam bentuk aljabar gitu ya, yang dipisahkan oleh operasi tambah
atau kurang. Ingat ya, jadi untuk suku itu dipisahkan oleh tambah atau kurang. Tidak dengan bagi atau kali, itu tidak berlaku ya. Jadi hanya berlaku tambah atau kurang. Seperti itu. Nih, sukunya 2 ya, ingat. Kemudian yang keempat, 8x dikurangi 4y ditambah 9. Ya. Kita perhatikan di sini untuk variabelnya ya. Nah, jadi untuk bentuk aljabar yang keempat ini ya contohnya variabelnya itu ada 2, yaitu apa? Yaitu x dan y-nya. Jadi x dan y itu merupakan variabelnya, itu ya unsur-unsur yang pertama. Kemudian di sini untuk angka 8 ya. 8 ini karena berdampingan dengan variabel x, maka namanya adalah koefisien dari x. Paham ya? Kemudian untuk negatif 4, awas ya negatifnya. Nih, negatif 4 karena berdampingan dengan variabel y, maka namanya adalah koefisien dari y. Dan untuk angka 9, 9 itu kan angka yang berdiri sendiri ya. Nah, di mana untuk angka yang berdiri sendiri namanya adalah konstanta. Seperti itu. Nah, untuk 8x dikurangi 4y ditambah 9 disebut bentuk aljabar suku 3 ya, atau namanya trinom. Nah, terdiri dari 8x ya, 4y, kemudian 9. Itu untuk bentuk aljabar yang keempat. Contohnya ya dengan unsur-unsurnya. Kemudian yang kelima, P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 dikurangi 7P dikurangi 8. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Ini kan bentuk aljabar ya, berarti mempunyai variabel. Maka variabelnya apa? Variabelnya adalah P, ya kan? Variabelnya adalah P. Dan kita lihat di sini untuk P pangkat 3, dia itu memiliki koefisien nih, ya, koefisien. Apa koefisiennya? Kita lihat. Nah, P itu ya, P pangkat 3 itu maksudnya kan 1 dikali P pangkat 3 kan ya. Nah, berarti di sini 1 itu, berarti kan di sini karena 1 kan memang tidak dituliskan kan ya. Maka 1 itu merupakan koefisien dari P pangkat 3. Kemudian di sini untuk 2P pangkat 2, di sini ada angka 2 ya. Dan 2 ini berdampingan dengan P pangkat 2. Maka namanya adalah koefisien dari P pangkat 2 ya. Jadi 2 itu merupakan koefisien dari P pangkat 2. Kemudian untuk negatif 7 karena berdampingan dengan variabel P, maka namanya adalah koefisien dari P gitu ya. Negatif 7 merupakan koefisien dari P. Dan untuk negatif 8, sini karena angkanya yang berdiri sendiri ya, awas ini tandanya negatifnya harus dibawa ya. Dan untuk negatif 8 ini namanya adalah konstanta ya, yaitu karena angka yang berdiri sendiri, seperti itu. Nah, jadi untuk P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 dikurangi 7P dikurangi 8 ini ya memiliki 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 suku ya, atau bisa disebut juga dengan bentuk aljabar suku banyak gitu ya, sukunya banyak. Kenapa disebut suku banyak? Kan berarti banyak itu kan bisa lebih dari 1 ya, 2, 3, 4, 5 gitu kan banyak. Jadi bisa disebut juga dengan suku banyak atau polinom, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang suku-suku yang sejenis ya. Jadi untuk suku-suku yang sejenis ini nantinya sebagai prasyarat untuk mengerjakan penjumlahan maupun pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, untuk suku ya, untuk suku kan tadi sudah dibahas ya dalam bentuk aljabar. Nah, sekarang kita akan bahasnya tentang suku-suku yang sejenis. Kita lihat di sini pengertian dari suku sejenis ini maksudnya ya adalah memiliki variabel yang sama dan memiliki pangkat yang sama juga ya. Maksudnya apa? Kita lihat di contoh soal. Soalnya, tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, 8K ditambah 8M dikurangi 4KM ditambah 15K ditambah 7KM. Itu ya, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Nah, kalian perhatikan di sini. Untuk mencari suku-suku yang sejenis, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah cari dulu variabel yang samanya. Ya, kita lihat di sini variabel yang samanya itu apa? Nah, berarti kita lihat di sini yang sama itu adalah 8K ya ditambah dengan 15K. Betul ya? Itu adalah variabel yang samanya. Nah, 8K dengan 15K itu merupakan suku-suku yang sejenis. Paham ya? Nah, kemudian kita lihat lagi yang samanya itu apa. Nah, dan ternyata di sini negatif 4KM
dengan 7 km itu sama ya variabelnya yaitu km. Nah, maka di sini negatif 4 km dengan 7 km itu merupakan suku-suku yang sejenis. Seperti itu. Nah, di sini untuk 8M karena tidak ada temannya ya, tidak ada yang sama, maka untuk 8M tidak memiliki suku-suku yang sejenis seperti itu. Itu untuk yang pertama. Kemudian kita lanjut yang kedua. Nah, untuk yang kedua, di sini soalnya negatif 7P pangkat 2 dikurangi 8P pangkat 2Q ya, dikurangi 11P pangkat 2 ditambah P pangkat 2Q ditambah 12PQ pangkat 2. Nah, untuk mencari suku-suku yang sejenis, berarti langkah pertama kalian cari variabel yang sama dan pangkat yang sama, seperti itu ya. Nah, maka untuk yang nomor 2, kalian perhatikan di sini, yang sama itu berarti variabelnya adalah negatif 7P pangkat 2, ya, dengan negatif 11P pangkat 2. Nah, ini ya, negatif 7P pangkat 2 dengan negatif 11P pangkat 2 ini merupakan suku-suku yang sejenisnya, ya, karena memiliki variabel dan pangkat yang sama. Seperti itu. Kemudian yang lainnya kita lihat di sini ya ada yang sama lagi yaitu negatif 8P pangkat 2Q kan ya dengan P pangkat 2Q ya. Maka di sini untuk negatif 8P pangkat 2Q dengan P pangkat 2Q ini merupakan suku-suku yang sejenis. Seperti itu. Dan untuk 12PQ pangkat 2 karena tidak ada yang sama begitu ya, tidak ada temannya, maka di sini 12PQ pangkat 2 ini tidak mempunyai suku yang sejenisnya. Gitu ya. Paham ya? Nah, ini tentang contoh-contoh dari suku-suku yang sejenis. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar di video selanjutnya.